Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Elsa Putri NIM 006. Di sini saya akan menjawab soal dari ulangan akhir semester Bahasa Indonesia yang soalnya nomor 1. Jelaskan pola bentuk gabungan terkait. Tulislah kembali bentuk gabungan terkait berikut. Yang pertama, Adi ditambah dengan kuasa. Jawabannya menjadi Adi kuasa. Yang kedua, catur ditambah dengan tunggal. Jawabannya menjadi catur tunggal. 3, dwi ditambah dengan warna. Jawabannya menjadi dwi warna. Yang keempat, ekstra ditambah kurikuler. Jawabannya menjadi ekstra kurikuler. Yang kelima, kontra ditambah revolusi menjadi kontra revolusi. Yang keenam, purna ditambah dengan wirawan menjadi purna wirawan. Yang ketujuh, sabta ditambah dengan grida menjadi sabta grida. Yang kedelapan, sub ditambah dengan bagian menjadi sub bagian. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan induktif. Berikan contoh penerapannya. Oke, deduktif dengan induktif. Perbedaannya, jika deduktif yaitu pendekatan secara umum, induktif merupakan pendekatan secara khusus. Penjelasannya, deduktif adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Metode deduktif digambarkan dengan pengambilan kesimpulan dari suatu yang umum ke suatu yang khusus. Kemudian induktif merupakan pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini digambarkan dari pendekatan pengambilan kesimpulan dari kursus menjadi umum. Contoh penerapan penalaran deduktif. Seorang guru memberikan materi tentang volume balok kepada siswa. Pada awal pembelajaran, guru memberikan definisi dan konsep mengenai balok dan rumus volume balok. Kemudian guru menerapkan rumus volume tersebut pada beberapa contoh soal. Selanjutnya, guru memberikan beberapa tugas kepada siswa yang sesuai contoh yang telah diberikan. Tugas ini bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa mengenai materi yang telah disampaikan. Kemudian contoh penalaran induktif. Seorang guru memberikan materi yang mengenai bangunan datar persegi panjang. Di awal pembelajaran, guru menyuruh siswa untuk membuat persegi panjang dengan menggunakan alat peraga berupa kertas. Siswa dituntut untuk membentuk kertas tersebut menjadi sebuah bangunan persegi panjang. Siswa diperintah untuk berdiskusi tentang sifat-sifat bangunan persegi. Kemudian pada akhir pembelajaran, siswa dan guru sama-sama saling menyimpulkan mengenai sifat-sifat bangun persegi panjang. Oke, soal yang ketiga, jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan, misalnya pada penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Contohnya transkripsi lisan, seperti cerita rakyat yang semula berupa sastra lisan ditranskripsikan untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini hanya diketahui oleh para orang tua. Yang kedua, transliterasi, yaitu penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad bahasa lain, seperti dari huruf Arab ke huruf Latin, agar dapat dibaca dan dipahami oleh siapapun. Contohnya, transliterasi huruf Arab atau ba dilambangkan dengan huruf Latin B dibaca dengan BE, B, atau ta dilambangkan dengan huruf Latin T dibaca dengan ta, atau ro dilambangkan dengan huruf R dibaca ER. Yang soal keempat, jelaskan penomoran bagian karangan berikut. Perbaiki jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Menurut saya, pada bagian A, program usaha merupakan nomor untuk anak
subbab ditulis menggunakan huruf vokal kapital pada huruf awal. Kemudian yang selanjutnya, 1. Tahap persiapan program merupakan nomor untuk anak subbab pertama ditulis dengan 1 angka. Yang berikutnya, nomor 1.1 sampai 1.3 merupakan nomor yang ditulis untuk subbab. Yang selanjutnya 1.3.1 merupakan anak subbab pertama, kemudian 1.3.2 merupakan anak subbab kedua. Yang kelima, jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera diperbaiki. Oke, pada penulisan gelar yang pertama, Bayu Maharani S.S merupakan penulisan gelar akademik yang salah. Pembenarannya adalah Bayu Maharani, diikuti tanda koma, kemudian spasi S.SS atau sarjana sastra. Yang kedua, pada gelar RM Pratama MM merupakan salah karena sebelum nama tersebut ada di tengah-tengah nama itu ada tanda titik dan seharusnya dihilangkan. Yang benar RM Pratama, kemudian diikuti tanda koma, kemudian gelarnya Magister M, terus yang ketiga pada gelar Dr. Andes Irfai Faktur Roman SPD MPD. Kalimat tersebut pada gelar akademik tersebut salah karena bagian akhir SPD MPD seharusnya diberi tanda titik dan tanda koma. Penulisan yang benar, Dr. Andes Irfai Faktur Roman, SPS PD M PD. Kemudian pada penulisan gelar akademik Dr. Andes Muhammad Gonzanuddin MPD kan salah karena pada akhir gelarnya tidak diikuti tanda titik dan tanda koma. Pembenarannya Dr. Andes Muhammad Gonzanuddin, gelarnya M.PD. Kemudian Profesor Dr. Andes Ahmad Polinuha MPD, di sini ada dua penulisan yang salah, yaitu Dr. Andesnya DR tidak menggunakan huruf kapital R-nya, kemudian MPD-nya tidak ada tanda titik dan koma. Kemudian dibenarkan dengan Profesor Dr. Andes Dr. Ahmad Polinuha, M.PD. Gitu. Kemudian pengertian dari cara penulisan gelar akademik adalah tata cara penulisan gelar yang benar sudah tertera dalam Permen Ristek Dikti nomor 59 tahun 2018 mengenai ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi. Pada gelar akademik ditulis dengan tanda titik sebagai antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Kemudian penulis gelar ditulis di belakang nama seseorang antara nama orang dan gelar yang disandingnya. Ditambah tanda koma jika di belakang nama lebih dari satu gelar, maka di antara gelar-gelarnya disisipi tanda koma. Kemudian yang nomor 6, jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tersebut. Tanda elipsis atau titik-titik ditulis dengan cara titik, spasi, titik, yang dapat digunakan pada kalimat yang putus-putus. Contohnya pada penulisan kalimat yang putus-putus adalah titik, spasi, titik. Aku juga tidak habis pikir dengan kejadian itu. Kemudian tanda siku, tanda kurung siku, dipakai untuk mengapit keterangan yang ada di dalam kalimat penjelas. Contohnya,
mengapit kata, huruf, atau kelompok. Pada pemuda juga wajib berperan dalam pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini hanya diapit dengan tanda kurung siku masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Kemudian tanda kurung 2 contoh digunakan untuk mengapit angka atau huruf yang merinci suatu urutan. Contohnya mengapit angka. Harta kekayaan meliputi A. logam mulia, B. properti, C. saham. Jelaskan untuk soal berikutnya, jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silakan jelaskan satu persatu disertai contoh. Generalisasi adalah pernyataan yang mengandung karakter untuk seluruh atau kebanyakan objek yang diselidiki. Generalisasi termasuk penalaran induktif yang memiliki probabilitas berdasarkan informasi dari berbagai objek. Kemudian analogi adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang lainnya. Selain itu, analogi termasuk penalaran induktif yang berasal dari suatu hal tertentu pada hal lain yang serupa. Kemudian menyimpulkan apa yang benar untuk satu hal juga akan benar untuk hal lainnya. Kesimpulan dari analogi dapat menyampaikan atau membandingkan fakta tertentu dengan fakta spesifik lainnya. Kemudian kausal atau sebab akibat merupakan penalaran sebab akibat menjadi salah satu kompetensi paling sentral. Penalaran kausal merupakan penalaran induktif ketika beberapa efek disimpulkan dari apa yang dianggap sebagai penyebab atau beberapa penyebab disimpulkan dari apa yang dianggap sebagai efeknya. Kemudian contoh penerapan generalisasi, penalaran generalisasi. Yang pertama, pemakaian bahasa Indonesia di seluruh daerah di Indonesia dewasa ini belum dapat dikatakan seragam. Perbedaan dalam struktur kalimat, lagu kalimat, ucapan terlihat dengan mudah. Pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sering dikalahkan oleh bahasa daerah. Di lingkungan persurat kabaran, radio, dan TV, pemakaian bahasa Indonesia belum lagi dapat dikatakan sebagai sudah terjaga baik. Para pemuka kita pun pada umumnya juga belum memperlihatkan penggunaan bahasa Indonesia yang terjaga baik. Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa pengajaran bahasa Indonesia perlu ditingkatkan. Kemudian contoh penalaran analogi. Seseorang yang menuntut ilmu sama halnya dengan mendaki gunung. Sewaktu mendaki, ada saja rintangannya seperti jalan yang licin yang membuat seseorang jatuh. Ada pula semak belukar yang sukar dilalui. Dapatkah seseorang melaluinya? Begitu pula bila menuntut ilmu, seseorang akan mengalami rintangan seperti kesulitan ekonomi, kesulitan memahami pelajaran, dan sebagainya. Apakah dia sanggup melaluinya? Jadi, menuntut ilmu sama halnya dengan mendaki gunung untuk mencapai puncaknya. Kemudian contoh sebab akibat pada penalaran hubungan sebab akibat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama pada penalaran hubungan sebab akibat. Belajar menurut pandangan tradisional adalah usaha untuk memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan. Pengetahuan mendapat tekanan yang penting. Oleh sebab itu, pengetahuan memegang peranan utama dalam kehidupan manusia. Pengetahuan adalah kekuasaan. Siapa yang memiliki pengetahuan, ia mendapat kekuasaan. Kemudian pada penalaran akibat ke sebab. Dewasa ini, kenakalan remaja sudah menjurus ke tingkat kriminal. Remaja tidak hanya terlibat dalam perkelahian biasa, tapi sudah berani menggunakan senjata tajam. Remaja yang telah kecanduan obat-obat terlarang tidak segan-segan merampok bahkan membunuh. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua, pengaruh masyarakat, dan pengaruh televisi dan film yang cukup besar.
Di sini akibatnya yaitu dari dewasa ini kenakalan remaja sudah menuju ke tingkat kriminal sampai dengan remaja yang telah kecanduan obat-obat terlarang tidak segan-segan merampok bahkan membunuh. Pada bagian sebabnya, hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua, pengaruh masyarakat, dan pengaruh televisi dan film yang cukup besar. Kemudian yang ketiga, penalaran hubungan sebab ke akibat pertama, kemudian ke akibat kedua. Setiap menjelang Lebaran, arus mudik sangat ramai. Seminggu sebelum Lebaran, jalan sudah dipenuhi kendaraan-kendaraan umum maupun mobil pribadi yang mengangkut penumpang yang akan pulang ke daerahnya masing-masing. Banyaknya kendaraan tersebut mau tidak mau mengakibatkan arus lalu lintas menjadi semrawut. Kesemrawutan itu tidak jarang sering menimbulkan kemacetan di mana-mana. Lebih dari itu bahkan tidak mustahil kecelakaan menjadi sering terjadi. Keadaan tersebut pada akhirnya akan menghambat perjalanan. Ya, soal nomor 8, jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Pengertian silogisme, yaitu suatu pengambilan kesimpulan dari dua macam keputusan yang mengandung unsur yang sama dan salah satunya harus universal. Dengan kata lain, silogisme adalah pola berpikir yang disusun dari dua buah pertanyaan dan sebuah kesimpulan. Contohnya, semua makhluk mempunyai mata. Kemudian yang kedua, si kucing adalah seorang makhluk. Merupakan premis minor. Yang pertama tadi merupakan premis mayor. Yang ketiga, jadi si kucing mempunyai mata. Merupakan kesimpulan dari pertanyaan tersebut. Yang kesembilan, apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Pengertian dari konjungsi adalah kata tugas yang fungsinya menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan paragraf. Jenis-jenis konjungsi ada 4. Yang pertama, konjungsi koordinatif, itu di dalamnya meliputi dan atau tetapi. Kemudian konjungsi subordinatif meliputi hubungan waktu, hubungan syarat, hubungan pengandalan, hubungan tujuan, hubungan konsesif, hubungan pemiripan, hubungan penyebab, hubungan pengakibatan, hubungan penjelasan, dan hubungan cara. Pada konjungsi korelatif meliputi terdiri dari dua bagian terpisah oleh salah satu kata, frasa, dan klausa yang dihubungkan. Pada konjungsi antar kalimat meliputi oleh karena itu, sebelum itu, namun, akan tetapi, kecuali itu, dengan demikian, sesudah itu, selain itu, dan sebaliknya. Contoh penerapan konjungsi korelatif yaitu baik sekarang maupun nanti. Kemudian yang ketiga, bukan hanya di rumah, melainkan di mana saja. Yang ketiga, tidak hanya enak, tetapi juga sehat. Konjungsi subordinatif yaitu andaikan saja tadi aku tidak bangun kesiangan. Kemudian yang kedua, jika tidak gosok gigi, maka gigi akan mudah terkena kuman. Kemudian yang ketiga, pada kalimat dialog, aku mau ngasih kamu jajan, asalkan besok temani aku ngerjain soal bahasa Indonesia ya. Oke, contoh penerapan koordinatif. Nanda membeli buku dan penggaris di koperasi sekolah. Kemudian Rahman dan Ima besok pagi mau bermain di rumah Dinda. Namun Dinda besok pagi diajak ke pasar untuk belanja dulu dengan mamahnya. Kemudian yang ketiga, namun sebenarnya Dinda tidak ingin ikut mamanya ke pasar untuk berbelanja, tetapi karena dia dibujuk dengan masakan kesukaannya, dia mau ikut mamanya ke pasar. Kemudian konjungsi antar paragraf. Di samping itu, Pak Rahman adalah pekerja keras meskipun ia sering tidak pulang ke rumah. Kemudian berdasarkan uraian tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa kemudian yang ketiga, jadi sebaiknya masalah ini diselesaikan dengan kepala dingin agar cepat ketemu jalan keluarnya. Pada soal terakhir, wacana terbagi menjadi 5,
Ini wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Wacana deskripsi, ciri-cirinya berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Yang kedua, penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail dan terperinci sehingga pembacanya mengerti secara jelas apa yang digambarkan di dalam teks tersebut. Dan yang ketiga, pembaca seolah merasakan, melihat, mendengar, atau mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks. Yang keempat, menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis pada objek secara detail. Contoh teks deskripsi tentang Sumatera Utara. Harimau Sumatera atau yang memiliki nama ilmiah Panthera tigris sumatrae adalah salah satu satwa endemik Indonesia yang menarik. Harimau ini memiliki penampakan yang khas dan berbeda dari jenis harimau lain pada umumnya. Harimau Sumatera memiliki motif belang yang berwarna orange dan hitam. Pola hitamnya memiliki ukuran lebar dan jaraknya cukup rapat, kadang sampai dempet. Bisa dibilang, belang harimau Sumatera tampak lebih tipis daripada subspesies harimau lainnya. Motif belang ini adalah salah satu kekuatan harimau jenis ini untuk berkamuflase. Selain itu, motif belangnya ini juga berperan sebagai pembeda setiap individu harimau dengan individu lainnya. Motif ini menyerupai fungsi pola sidik jari manusia yang khas satu sama lain di antara semua subspesies harimau. Harimau Sumatera memiliki warna yang paling gelap. Subspesies ini juga memiliki banyak janggut dan surai dibanding subspesies harimau lainnya. Selain itu, ukuran tubuhnya juga paling kecil. Untuk harimau Sumatera jantan, panjang rata-rata tubuhnya hanya 92 inci dari kepala ke kaki atau sekitar 250 cm dengan berat sekitar 300 pon atau sekitar 140 kg. Jantan dewasa bisa juga mencapai tinggi 60 cm. Sementara harimau Sumatera betina rata-rata panjangnya 78 inci atau sekitar 198 cm dengan berat 200 pon atau sekitar 91 kg. Bagian jari harimau Sumatera juga unik karena terdapat selaput. Selaput di antara jari-jari harimau Sumatera ini menjadikan perenang yang handal, yang mampu berenang dengan cepat sehingga mampu berburu mangsa di air. Ia berbeda dengan kucing peliharaan pada umumnya yang tidak menyukai air. Kemudian yang berikutnya ciri-ciri wacana narasi, yaitu yang pertama berisikan cerita, kisah, dan peristiwa tertentu. Kemudian teks ditulis menggunakan gaya bahasa naratif. Yang kedua memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir. Jika terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Yang keempat ada unsur-unsur pembentuk seperti tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Contohnya, suatu hari di sebuah kerajaan besar lahirlah seorang putri cantik yang bernama Putri Elsa. Berwajah amat cantik serta lucu. Putri Elsa lahir dari pasangan Raja Charles dan Ratu Elizabeth. Seluruh orang amat bahagia waktu kelahiran putri yang sudah dinanti-nanti itu. Pas di hari kelahiran Putri Elsa, di depan pintu gerbang istana ada seorang bayi kecil yang tergeletak tidak berdaya. Selanjutnya, dikarenakan pihak istana tidak tega untuk menyingkirkannya, bayi tersebut lantas diasuh oleh pihak istana serta dinamakan Putri Anna. 2 tahun sudah berlalu, Putri Elsa serta Putri Anna sudah beralih jadi putri-putri yang lucu. Mereka sudah jadi layaknya saudara kandung sendiri. Raja serta Ratu suka melihat keakraban mereka, walau mereka belum memberitahukan bahwa Putri Anna tidaklah anak kandung mereka. Waktu menginjak umur 12 tahun, Putri Elsa tampak lebih cantik daripada Putri Anna, serta juga Putri Elsa lebih serupa Ratu Anna.
Ratu Ana yang saat itu mengerti bahwa Putri Elsa lebih cantik darinya serta lebih serupa pada sang ratu, memiliki kemauan tidak baik pada Putri Elsa. Pada suatu hari, Putri Ana yang sudah berniat jahat pada Putri Elsa coba bikin wajah Putri Elsa jadi jelek rupanya dengan menyiram air panas pada Putri Elsa. Tetapi sebelum saat pernah ia mencoba melakukannya, kemudian kemauan jahatnya sudah diketahui oleh Ratu Aurora. Selanjutnya, sang ratu menceritakan pada ia tidak serupa dengan Ratu Aurora. Putri Ana selanjutnya mengerti serta kembali jadi baik pada Putri Elsa. Saat ini mereka jadi putri-putri yang sangat dikagumi di negeri tersebut. Kemudian ciri-ciri dari wacana eksposisi. Yang pertama, menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas berbahasa sesuai ejaan atau pada buku. Yang kedua, informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya atau bersifat aktual. Yang ketiga, isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur 5W1H. Yang keempat, teks eksposisi bersifat objektif atau sesuai kebenaran dan tidak memihak. Contohnya, ekonomi rakyat merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat banyak. Dalam kegiatan pertanian, ekonomi rakyat ini dimaksud seperti kegiatan ekonomi peternakan, petani, atau nelayan kecil. Kegiatannya bukan merupakan perkebunan atau peternakan yang besar. Teks tersebut merupakan bagian tesis. Kemudian, sebenarnya ekonomi rakyat bisa dilihat dari perspektif lain. Hal ini didasarkan dari jargon ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau dalam ungkapan tersebut, maka setiap kegiatan perekonomian disebut terhubung dengan sumber daya ekonomi yang diberikan rakyat. Itu artinya semua proses dari produksi hingga konsumsi dilakukan dan ditetapkan oleh rakyat. Bagian tersebut merupakan bagian argumentasi atau pendapat dari jargon. Pada bagian penegasan ulang, bisa dikatakan bahwa ekonomi rakyat tidak ada pembatasan terkait jenis produk, sifat usahanya, besaran atau usaha, dan modal. Ekonomi ini tidak memiliki sifat eksklusif, tapi terbuka. Agar bisa berkembang, maka norma dan transaksinya ditetapkan berdasarkan perkembangan sosial masyarakat dalam hal ekonomi. Kemudian pada ciri-ciri argumentasi, yang pertama isinya memberikan penjelasan mengenai gagasan, pendapat, atau keyakinan yang ditulis penulis. Kemudian yang kedua, memerlukan fakta yang dilengkapi dengan data dalam pemberian pendapat harus menyertakan data yang jelas meliputi angka, peta, grafik, atau gambar. Angkat bersumber dari pengalaman, hasil dari suatu penelitian, bahan bacaan, dan tervalidasi. Kelima, diperlukan analisis dan sintesis. Yang keenam, analisis dilakukan dengan cara membedakan atau memisahkan, menggolongkan sesuatu. Yang diakhiri dengan simpulan dan kalimat penutup yang memperkuat argumentasi. Contohnya, 2 tahun terakhir terhitung sejak Boeing B737 memiliki maskapai penerbangan Aloha Airlines celaka, isu pesawat tua mencuat ke permukaan. Ini bisa dimaklumi sebab pesawat yang badannya koyak sepanjang 4 meter itu sudah dioperasikan lebih dari 19 tahun. Oleh karena itu, cukup beralasan jika orang menjadi cemas terbang dengan pesawat berusia tua. Di Indonesia mengejutkan, lebih dari 60% pesawat yang beroperasi adalah pesawat tua. Amankah? Kalau memang aman, lalu bagaimana cara merawatnya dan berapa biaya hingga ia tetap nyaman dinaiki? Untuk meningkatkan perekonomian negara, kita harus meningkatkan pembangunan dalam bidang industri. Kenyataannya, membuktikan bahwa negara-negara yang lebih dulu maju itu dapat menjadi negara maju, bukan hanya bertumpu pada pertanian, melainkan pada industri. Amerika, Jerman, Korea, dan Jepang adalah contoh negara maju karena sektor industri di negara itu berkembang pesat. Ciri-ciri wacana persuasi, yaitu berasal dari pendirian bahwa
pikiran manusia dapat diubah. Yang kedua, harus menimbulkan kepercayaan para pembacanya. Yang ketiga, persuasi harus dapat menciptakan kesepakatan atau pengesesuaian melalui kepercayaan antara penulis dengan pembaca. Persuasi sedapat mungkin menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang, sesuai dengan memerlukan fakta dan data. Contoh teks persuasi itu pada tentang pendidikan yang berjudul Ayo Raih Prestasi Sedini Mungkin. Setiap manusia di dunia ini pasti ingin sekali bisa berprestasi karena prestasi adalah suatu hal sangat membanggakan baik bagi diri sendiri maupun orang tua. Orang tua mana yang tidak bangga jika anaknya berprestasi, namun mencapai prestasi bukanlah hal mudah. Prestasi tidak bisa didapatkan hanya dengan usaha yang kecil. Perlu diadakan pengorbanan yang luar biasa di dalamnya untuk menghadapi kerikil-kerikil tajam yang siap menghadang di depan. Kemudian ada perbedaan antara wacana. Nah, deskripsi dengan narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi memiliki perbedaannya masing-masing. Yang pertama, deskripsi yaitu objek yang dideskripsikan bersifat aktual, sifat-sifat yang dideskripsikan jelas, bertujuan memberikan informasi pada pembaca. Kalau narasi terdapat 5W1H, sedangkan adanya pengisahan atau penceritaan sesuatu peristiwa. Terus kemudian adanya bagian perbuatan atau tindakan. Yang ketiga, eksposisi hanya dijelaskan atau memberikan informasi. Kemudian menggunakan grafik, gambar, atau peta. Pada argumentasi, pertama untuk mempengaruhi pembaca. Yang kedua, grafik, peta, atau gambaran hanya untuk membuktikan kebenaran. Pada persuasi, mempunyai isi ajakan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, membuat pembaca tertarik dan bersedia melakukan hal yang terdapat dalam teks. Kemudian yang ketiga, menunjukkan fakta dan ajakan. Nah, itulah pembahasan jawaban ulangan akhir semester Bahasa Indonesia. Saya Dina Ayusa Putri. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.